Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi, untuk kegiatan hari ini kita lanjutkan bab 2, yaitu tentang statistika. Untuk statistika, ya, silahkan kalian buka buku kalian halaman 31. Untuk statistika, SK yaitu standar kompetensinya, yaitu menggunakan aturan statistika, kaidah pemecahan dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu: pertama, kalian diharapkan bisa membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang garis, kemudian lingkaran dan ogib. Kemudian KJ kedua, kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogib serta penafsirannya. Sedangkan yang ketiga, kalian diharapkan bisa menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Di sini ada beberapa dasar, yaitu pengertian dasar dalam statistika. Yang pertama yaitu sampel dan populasi, kemudian datum dan data, kemudian data kualitatif dan data kuantitatif, kemudian data cacahan dan data ukuran, yang terakhir yaitu statistika dan statistik. Untuk populasi dan sampel. Populasi pengertiannya adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi benar-benar diamati, itu disebut sampel. Sebagai contoh, di sini ada sebuah kecamatan yang banyak desa, misalkan desanya nomor 1 sampai 14. Jadi dalam kecamatan itu ada 14 desa. Pertanyaannya, mana yang populasi dan sampel? Tadi, populasi adalah seluruh desa yang ada di kecamatan itu dikatakan populasi. Sedangkan sampelnya kita ambil di sini misalkan 5 desa, yaitu desa 2, desa 6, desa 7, desa 11, dan desa 13. Inilah contoh cara menentukan populasi dan sampel. Kemudian tentang datum dan data. Datum adalah catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum yang terkumpul itu disebut data. Contoh, dalam sebuah data berikut, ya, di sini ada untuk kolom pertama adalah nomor petak sawah 1 sampai 3. Kemudian kolom kedua mewakili luas dalam satuan meter persegi. Kolom ketiga mewakili berat padi gabah kering dalam satuan kilogram. Kolom keempat mewakili kualitas padi gabah kering. Misalkan untuk yang pertama, sawah pertama, luas sawahnya yaitu 2400 meter persegi, berat padi gabah kering yang diperoleh 1800, dan kualitas padi gabah keringnya dikatakan sedang. Kemudian untuk sawah petak kedua, misalkan luas sawahnya 2200, berat padi gabah kering yang diperoleh adalah 1750 kg,
sedangkan kualitas padi gabah keringnya dikatakan baik. Kemudian untuk nomor petak sawah yang ketiga dengan luas sawah 2.700 meter persegi, berat padi gabah kering yang diperoleh 2.050 kg, sedangkan kualitas padi gabah keringnya sangat baik. Di sini bilangan-bilangan 2.400, 2.200, 2.700 itu disebut datum, yaitu kumpulan dari bilangan-bilangan itu disebut data. Berikutnya tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Untuk data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Sedangkan data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sekarang, apa itu statistika dan statistik? Statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara satu, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Kemudian yang kedua yaitu menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang disebut statistik. Kita lanjutkan, yaitu berikut cara-cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Untuk cara-cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel, satu, itu ada diagram batang, yaitu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang, maka dikatakan diagram batang. Ini ada dua contoh, yaitu di sini diagram batang tegak karena bentuknya ke atas, diagram batang mendatar, boleh di situ. Kemudian yang kedua, diagram garis. Dikatakan diagram garis yaitu data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Bisa Anda pahami di sini. Kemudian diagram lingkaran, yaitu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Contoh, di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. Misalkan di sini untuk SMK 5%, SMA 17%, SMP 28%, SD 50%. Ini karena berbentuk lingkaran, maka dikatakan diagram lingkaran. Keempat, tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi itu ada tunggal dan kelompok.
Misalkan kolom 1 di sini mewakili sebagai nilai ulangan. Kita notasikan dengan XI. Nilai ulangannya misalkan mendapatkan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian turus, artinya apa turus di sini? Misalkan ada 2 anak yang mendapatkan nilai ulangan 2, maka turusnya berbentuk seperti ini. Kemudian untuk anak yang mendapatkan nilai 3 berapa anak? Misalkan di sini 4 dan seterusnya, bisa Anda baca sendiri. Kemudian kolom ketiga itu mewakili banyak siswa dalam satuan frekuensi, dinotasikan dengan FI, yaitu F-nya kecil ya, F-nya kecil, FI. Turus 2 angka 2, turusnya 4 angka 4, turusnya 5 angka 5, turusnya 8 8, dan seterusnya. Itulah contoh tabel distribusi frekuensi tunggal. Tunggal itu di sini 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok. Nah, ini bedanya ya. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini kolom 1 ini dikatakan kelompok. Nah, antara intervalnya tuh ada panjang benda dalam satuan cm, garis pertama, interval pertama 71 sampai 80, titik tengah dalam satuan XI, yang mana titik tengah ini rumusnya adalah batas bawah 71 ditambah batas atas 80 dibagi 2, maka hasilnya 75,5. Sama di sini interval kedua, 3 dan seterusnya. Hasil titik tengahnya diperoleh dari setengah dari jumlah batas bawah ditambah batas atas. Turus kayak tadi, yang muncul berapa anak, misalkan seperti itu. Kemudian frekuensinya dari turus dibentuk ke angka biasa. 2, 2, turus 4, 4, dan seterusnya. Berikutnya tentang ya, di sini dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok itu kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama itu tentang kelas. Kemudian yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas di sini adalah nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas bawah kelas, dan nilai ujung atas kelas itu disebut batas atas kelas. Yang ketiga istilahnya adalah tepi kelas. Tepi kelas yaitu kalau tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas atau tepi atas kelas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Kemudian istilah yang keempat, kita mengenal panjang kelas. Rumus panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Sedangkan istilah yang kelima tentang titik tengah kelas, yaitu titik tengah rumusnya sama dengan setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Di sini ada beberapa langkah atau tahapan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di buku kalian juga sudah ada di situ. Silahkan juga Anda baca, Anda pahami yang ada di LKS. Khususnya di situ mulai dari halaman tadi berapa? 31 dan seterusnya, materi statistik betul-betul Anda baca, Anda pahami ya. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok, langkah pertama yaitu buatlah statistik jajaran dari data mentah
Kemudian tentukan nilai rentang, yaitu rentang itu disingkat dengan R besar. Rumusnya adalah X max dikurangi X min atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Langkah kedua, kita harus menentukan banyak kelas menggunakan kaidah empiris Sturges, yang mana rumusnya K, yaitu K kecil sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sedangkan K itu banyaknya kelas dan N ukuran data. Langkah ketiga yaitu tentukan panjang atau interval kelas. Panjang kelas rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas. Langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, tetapkan kelas-kelasnya. Langkah kelima yaitu Anda baru menentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem torus. Sebagai contoh, ya, di sini suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran atau teliti sampai milimeter terdekat sebagai berikut. Di sini kalau kita perhatikan ya, silahkan kalian hitung berapa di sini banyaknya data. Mulai dari 157 sampai pojok yang terakhir di sini 128. Kalau kita hitung di sini banyaknya baris itu sebanyak 4 baris, sedangkan banyaknya kolom adalah 10 kolom. Perintahnya, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Untuk mengerjakan ya, langkah awal tadi yaitu kita menyusun data terkecil sampai dengan data terbesar. Yang pertama tadi kita harus menentukan rentang atau range atau X max dikurangi X min. Langkah pertama tadi X maksimumnya itu senilai dengan 176, X minnya adalah 119. Di sini maksimumnya 176, minimumnya 119. Jadi rentang atau tadi disingkat R besar itu 176 dikurangi 119 sama dengan 57 mm. Kemudian langkah kedua, kita menentukan K sama dengan rumusnya yaitu apa tadi rumus dari K? Rumus K adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah tadi banyaknya data. Banyaknya di data itu boleh kalian hitung di sini. Banyaknya baris kali banyaknya kolom. 4 kali 10 sama dengan 40. Maka kita hitung nilainya sama dengan 6,286. Tetapi di sini untuk menentukan banyak kelas dibulatkan ke atas menjadi K sama dengan 7. Untuk langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas. Rentang disingkat dengan R besar, banyak kelas dengan K kecil. Rentang tadi ketemu 57, K 7, maka hasilnya sama dengan 8,1428. Panjang kelas itu juga tadi sama, dibulatkan ke atas menjadi 9 mm. Langkah keempat yaitu kelas-kelas dan titik-titik tengah kelas. Kelas pertama kita misalkan di situ intervalnya antara 119 sampai 127, maka dengan titik tengahnya 123. Kelas kedua
128 sampai 136 dengan titik tengahnya 132 dan seterusnya. Bisa Anda hitung sendiri untuk ke 3, 4 sampai ke 7. Sedangkan langkah yang kelima yang terakhir yaitu dari hasil pengukuran dalam milimeter, kita buat intervalnya nih 119 sampai 127 dan seterusnya sampai 173 sampai 181. Titik tengahnya kita tadi sudah menghitung, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Lurus berarti yang muncul antara pengukuran 119 sampai 127 berapa kali munculnya. Frekuensi atau disingkat dengan FI dari turus ini dimuat dalam bentuk angka biasa. Inilah bentuk tabelnya ya. Sedangkan yang kelima tentang histogram dan ogive. Histogram dan ogive poligon frekuensi seperti ini bentuknya. Kemudian ogive, bisa Anda perhatikan di atas ada tabel bentuk ogive, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Untuk data ya, dari data dalam tabel berikut hasil ogive-nya tadi seperti ini ya. Ogive positif, nah, ini adalah karena dari bawah menuju ke atas. Kemudian dikatakan ogive negatif karena dari atas menuju ke bawah. Untuk pemantapan kegiatan pembelajaran hari ini ya, silahkan kalian lakukan isi buku LKS kalian halaman 37, yaitu tentang pemantapan ya. Di situ dikatakan ayo membuat tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon, yang mana tadi sudah ada beberapa cara, langkah, tahapan yang harus kita lakukan. Silahkan, selamat belajar, semoga sukses selalu. Saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.